piara kucing, piara anjing itu bagus sebenarnya. Tapi kalau terlalu banyak, dia bisa menjadi neraka, bisa membuat kita menderita belasan tahun. Hari ini saya akan ceritakan pengalaman buruk saya tentang memelihara anjing yang banyak, dan itu membuat saya menderita juga akhirnya. Dan juga teman saya yang punya kucing belasan ekor. Nah, saya cerita dulu yang kucing ya. Jadi teman saya ini awalnya menampung kucing lah ya, 1 ekor. Kemudian lama-lama bertambah nih kucingnya jadi 2 ekor, 3 ekor. Dan pada akhirnya dia punya sampai belasan ekor. Nah, problemnya ketika belasan ekor makannya itu nggak sedikit. Jadi makannya banyak. Sehari itu butuh 40.000, 50.000 untuk makan kucingnya. Padahal pada saat dia tidak lagi mendapat proyek yang banyak, dia ini, teman saya ini bukan pengusaha besar ya. Orang biasa yang bertukang, kadang-kadang juga borong gitu ya. Nah, mungkin pada saat awalnya dia bagus ekonominya, sehingga kucing itu tidak jadi masalah. Nah, ketika menjadi banyak dan ketika dia tidak punya pendapatan yang bagus, maka kucing-kucing ini menjadi beban. Tidak hanya beban, tapi juga menjadi pertengkaran di rumah. Karena suaminya ini tidak bisa mencari uang lebih banyak karena lagi sepi gitu ya. Bahkan dia bilang mau cari uang 100.000, 200.000 aja sulit sehari pada saat sepi. Nah, pada saat seperti itu pertengkaran karena uang, karena kucing, ini akan menjadi sering dan selalu ya. Kenapa tidak? Karena kucingnya butuh 50.000 sehari, belum lagi makan keluarga, sedangkan dia lagi susah. Jadi ini adalah beban tetap yang tidak mudah diselesaikan. Kucing itu nggak mungkin dia buang, nggak mungkin juga dikasih ke orang karena dia sayang kucing. Ngasih orang pun dia pastikan kucingnya itu dipelihara dengan baik. Harus dicari tuan yang bagus. Ya itu nggak gampang gitu ya. Akibatnya dia harus menanggung penderitaan yang cukup lama karena umur kucing juga panjang. Begitu juga dengan saya. Nah, kalau saya awalnya punya 1 anjing kecil. Itu keturunan Tekel dan Mini Pinscher, jadi kecil dia. Manis sekali gitu ya, lucu gitu. Nah, kemudian setelah setahun punya anjing kecil itu, namanya Deci. Kita carikan teman gitu ya. Ada orang mau ngasih golden. Anjing golden itu anjing bagus, cantik, bulunya lebat dan lucu lah. Akhirnya kita ambil, kita tampung gitu ya. Kita jadi foster, bukan foster ya, tapi kalau foster itu sementara, ditampung terus kasih orang. Nah, kita nampung gitu ya. Nah, 2 ekor ini juga masih membawa kegembiraan. Kita senang karena mereka lucu gitu ya, di umur yang 1 tahun, 1,5 tahun. Dan cukup nakal sebenarnya kalau golden di umur itu, suka ngorek-ngorek, suka gigit-gigit. Nah, problem muncul ketika saya melihat, wah ini kasihan nih, anjing kecil saya itu perempuan, jadi butuh dikawinkan. Kasihan nih udah dewasa, dia belum pernah kawin gitu ya. Jadi kita kawinkanlah dia. Nah, dari hasil kawin itu dapat 4 anak. Karena saya bukan penggemar anjing ras yang murni gitu ya, betul-betul hanya suka anjing, maka anjing itu dikawinkan dengan anjing biasa gitu ya, anjing yang juga keturunan campur-campur, sehingga anaknya macam-macam gitu ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, jadi gennya bercampur gitu. Nah, setelah itu mulailah timbul masalah. Jadi kalau 1, 2 masih oke, tapi kalau sudah lebih dari 2, sudah menjadi masalah besar. 6 ekor di rumah, ya 2, anaknya 4. Anaknya 4 ini kan kecil-kecil ya, kesana sini lari gitu ya, dan kencing di mana-mana. Padahal rumah saya waktu itu tidak ada halaman, jadi kiri kanan itu rumah orang lain gitu ya. Jadi itu satu problem kebersihan dan berisik.
di dalam rumah. Itu problem internal. Belum lagi problem eksternalnya dengan tetangga. 6 ekor anjing itu sangat berisik ketika dia menggonggong. Ya, belum lagi kotorannya yang di teras. Rumah saya waktu itu ada teras di depan, jadi bau ya, kencing, dan bau. Karena pada saat itu kami sudah tinggal berdua, artinya pada saat dia kemudian kencing, nggak bisa langsung disiram, karena kita masing-masing kerja gitu ya. Akhirnya baunya kan kemana-mana. Itu problem. Problem ketiga untuk sosialnya ketika kita bawa anjing kita jalan. Kita ngerti anjing kita nggak ada masalah. Dia tidak akan mengejar orang. Tapi untuk orang awam, itu sesuatu yang menakutkan ya. Kalau kita lewat dengan melihat anjing golden yang besar badannya, padahal dia itu sangat friendly. Kalau orang yang ngerti anjing tahu itu mukanya muka senyum gitu ya. Tapi tetap sebagai orang awam dia akan takut, orang akan minggir. Nah, membuat orang takut itu adalah sesuatu yang juga tidak nyaman ya, tidak baik. Apalagi pada saat itu saya tinggal di Jodoh, di daerah kota padat. Itu membuat tidak nyaman orang di jalan. Kemudian akhirnya kita solusikan mengurangi dengan cara memberikan ke orang lain ya. Dan tidak mudah mencari orang yang mau memelihara anjing. Akhirnya dari 6 berhasil menjadi 4. Jadi 2 sudah kita kurangi. 4 ini juga tidaklah mudah. Karena masih tetap berisik. Tidak mudah. Akhirnya kita jalani sambil menanggung beban itu. Belum lagi beban ekonomi ya. Kalau teman saya itu 50.000 sehari. Kalau saya tidak sebanyak itu, tapi anjing golden itu memang makannya banyak, yang lain kecil-kecil. Itu sebulan setidaknya 600 sampai 750.000 untuk membeli makanan anjing yang besar ya, yang karungan itu. Oke lah, itu juga beban sebenarnya pada saat saya sudah tidak kerja. Kalau dulu saya masih kerja, istri saya masih kerja, pendapatan masih bagus, itu fine. Tapi karena umur anjing itu belasan tahun, sehingga pada saat kita mulai tidak bekerja, ada kerja tapi uang kecil gitu ya, nah itu menjadi beban besar. Satu persatu, akhirnya anjing itu mati karena tua ya. Yang anjing pertama mati di umur 12 tahun, kemudian yang golden, yang besar itu 11 tahun. Dan sampai hari ini saya masih ada satu yang sudah 14 tahun. Jadi menjelang dia pergi gitu ya. Biasanya umurnya paling panjang 15 tahun kalau anjing kecil. Nah, ketika menjadi satu pun masih ada beban yang mengikuti kita. Bebannya adalah kalau kita keluar kota, karena kita sudah mulai suka jalan-jalan gitu ya. Kami tinggal berdua, anak sudah tidak ada di Batam, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, dan satu lagi di luar negeri gitu ya, di Jerman. Nah, sehingga kita tidak punya beban keluarga secara anak gitu ya, sehingga kita mau kemana-mana gitu ya. Kita sering keluar kota. Kalau keluar kota, kita akan pikirkan anjing kecil ini. Bagaimana dia makan, bagaimana nanti dia kalau ada masalah. Jadi itu terbawa pikiran. Akhirnya saya ketemu cara makan yang otomatis gitu ya. Tapi akhirnya dia tersingkirkan gitu ya. Tidak lagi menjadi sesuatu yang lucu. Dia menjadi beban. Tiap hari pun kita tidak bermain sama dia. Dan kita nggak bisa membuang dia. Karena ada emosional yang sudah melekat di sana. Dan itu membuat kita terbeban katakanlah belasan tahun ya. Jadi untuk teman-teman yang punya rencana untuk memelihara anjing, hati-hati. Pikirkan dengan matang bahwa anjing ini membutuhkan perawatan, membutuhkan biaya yang tidak kecil. Walaupun 1-2 ekor ya, tetap harus dipikirkan. Dan dia akan nempel dengan kita sampai belasan tahun ke depan. Ketika Anda mau keluar kota, ketika Anda mau jalan-jalan ke luar negeri yang jauh, atau
berlibur di Bali, ke Jawa, dia akan menjadi beban. Ya, kalau banyak uang, orang biasanya nitip ya, hotel anjing ya. Sehari 75.000, 100.000. Kalau kita pergi 2 minggu, habis tuh 2 juta tuh untuk menitipkan anjing gitu ya. Saya melihat banyak sekali hotel anjing sekarang, terutama di kota. Mungkin mereka banyak uang, jadi mereka begitu berlibur ya titipkan anjing itu. Bahkan kalau ownernya banyak uang, mereka bisa merekrut orang untuk sekedar membawa anjingnya jalan. Karena kalau anjing besar itu dia harus jalan untuk menguras energinya sehingga dia nggak terlalu aktif. Kalau di luar negeri itu wajib hukumnya untuk orang yang pengen punya anjing. Jadi ada dog walker mungkin ya namanya ya. Jadi anjingnya itu dibawa jalan dan dia bayar orang itu untuk membawa anjingnya jalan. Kemudian seminggu sekali ada orang yang datang mandiin anjingnya. Itu bisa kita lakukan kalau kita uangnya banyak. Tapi kalau Anda yang mau menuju slow living, hidup mau santai, please dipikirkan matang-matang apakah itu adalah keputusan yang tepat atau tidak. Karena itu akan membawa beban yang cukup panjang, belasan tahun, secara ekonomi maupun secara emosional, juga secara hubungan bertetangga dengan orang lain. Demikian sharing saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu dengan video lainnya.